nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Ibu Inayati Muhammad Rahayu selaku Kepala Sekolah kita Al-Fatah yang kami hormati, serta rekan-rekan guru kita Al-Fatah yang kami banggakan. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat serta nikmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul bermuwajahah dalam rangka diseminasi atau pembahasan tentang modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan kita Ibu Primasidi SE SPD SA. Maaf. Lagi. Langsung aja. Ibu Primasidi SH SPD. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita yang lagi di sini bersama keluarga kita termasuk orang-orang yang beruntung mendapat syafaatnya Nabi beliau. Amin. Rekan-rekan yang kami banggakan, perkenankan pada kesempatan kali ini kami menyampaikan susunan acara yang akan kita lalui bersama. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga inti, yang keempat lain-lain. Nanti lain akan diisi dengan diskusi atau tanya jawab. Yang kelima penutup. Marilah acara pada siang hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan baca basmalah tadi kegiatan kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Masuk ke acara yang kedua yaitu sambutan Ibu Kepala Sekolah. Kepada beliau Ibu Inayati Muhammad Rahayu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Kesempatan untuk kita hari ini untuk belajar bersama-sama, berdiskusi bersama-sama tentang modul atau materi yang akan disampaikan oleh Ibu Primasidi Sarjana Hukum Sarjana Pendidikan. Hari ini sebagai tugas diseminasi untuk tugas sebagai rangkaian tugas untuk guru penggerak, program guru penggerak. Alhamdulillah sampai sejauh ini program-program guru penggerak menurut saya sangat bagus ya. Jadi saya sangat mendukung di sini, kegiatan di sini dalam program ini. Kalau saya lihat itu banyak sekali perkembangan selama Guru Primasidi mengikuti kegiatan ini, antara lain ada peningkatan dalam kompetensi secara pribadi, pengembangan secara pribadi maupun pengembangan dalam hal mengajar pembelajaran. Semoga ini juga nanti bisa memotivasi teman-teman untuk bisa mendaftar sebagai guru penggerak mengikuti kegiatan di sini. Jadi nanti di Al-Fatah ini ada beberapa guru penggerak mendukung kegiatan di Al-Fatah dan meningkatkan kualitas Al-Fatah ini. Sekian sambutan dari saya, semoga kegiatan diseminasi hari ini bisa berjalan lancar dan kita semua mendapatkan ilmu yang akan di-share hari ini, mendapatkan banyak bermanfaat untuk pengembangan dan sebagainya. Sekian, banyak salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang akan diisi oleh Ibu Primarsudi. Silakan Ibu Primarsudi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu semua untuk waktu dan kesempatannya. Sebelumnya sekali lagi saya aturkan beribu terima kasih karena sudah bersedia meluangkan waktu untuk bersama-sama ya kita belajar. Di sini saya bilang bersama-sama kita belajar karena sebenarnya pembebasan dari saya ini masih banyak yang perlu saya perbaiki, yang perlu mungkin dibenarkan oleh teman-teman semua nih, karena sebenarnya apa yang saya dapat di dalam program guru penggerak itu setelah saya ikuti selama beberapa bulan ini, ada sedikit banyak itu sebenarnya teori-teorinya itu adalah praktek yang sudah kita lakukan. Cuma selama ini kan kita prakteknya tahu, tapi untuk bilang ini teorinya apa gitu kita masih belum pas atau belum paham. Nah, di sini nanti kita akan bersama-sama membahas tentang apa yang akan saya sampaikan pada kali ini. Yang pada saat ini saya mengambil sesuai tugas yang disyaratkan dalam guru penggerak, yaitu untuk aksi nyata di modul 1.4 yaitu budaya positif. Mari kita bahas bareng-bareng. Nah, apakah itu budaya positif? Tapi sebelumnya kita mari bersama-sama untuk mengevaluasi lagi tentang bagaimana sih kebutuhan belajar untuk meningkatkan kompetensi guru dan sekolah. Sekali lagi kita sebagai guru kan selalu belajar dan belajar nih. Kemudian bagaimana bersama-sama kita mengembangkan visi yang berpihak pada murid dan berlandaskan pada nilai kebajikan. Karena kalau menurut saya itu namanya belajar itu kunci dari mengajar itu adalah belajar. Makanya setiap hari saya tuh selalu berpikiran atau memasukkan dalam pikiran saya bahwa dengan saya mengajar itu kita sebenarnya belajar. Setiap hari kita belajar dari anak-anak, dari teman, dari semuanya kita akan belajar. Karena untuk modal kita dalam mengajar, modal kita dalam belajar itu yang pasti semangat. Walaupun dalam keseharian kadang-kadang kita itu merasa wah kok kurang, wah kok ternyata seperti ini, itu biasa. Nah, kita di sini sama-sama akan belajar. Dan semangat untuk menjadi guru itu yang harus yang bisa menggerakkan itu sebenarnya orang-orang di sekitar kita. Nah, di sini kembali lagi dengan adanya murid-murid, dengan adanya teman-teman, itu saya harapkan ilmu-ilmu saya juga bisa berkembang. Itu kemudian seperti yang diacu dalam standar nasional pendidikan bahwa lingkungan positif itu sangat diperlukan untuk pembelajaran. Yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, seperti mana tertuang dalam standar nasional pendidikan pasal 12, yaitu 1. Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B yang diselenggarakan itu dalam suasana belajar yang interaktif. Jadi kita mengajak anak-anak untuk interaktif. Kemudian inspiratif, itu dari kita kita harus selalu mencari berinovasi sistem mengajar atau cara mengajar supaya anak-anak itu tidak bosan di dalam kelas. Terus kita juga harus menciptakan suasana yang menyenangkan supaya anak-anak itu setelah pulang sekolah besoknya mereka akan semangat terus untuk berangkat ke sekolah. Kemudian juga menantang. Kalau menantang di sini juga selain menantang untuk guru untuk menciptakan pembelajaran yang menarik, juga menantang untuk anak-anak gimana supaya dia mau berangkat ke sekolah. Kemudian memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan juga memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik.
Jadi kita harus selalu perhatikan deh bagaimana anak-anak didik kita tuh setiap harinya di sekolah, apakah mereka senang, sedih, bosan, atau apa dengan apa-apa yang kita ajarkan di pembelajaran setiap hari. Selanjutnya, sebelumnya kita untuk meyakinkan tentang disiplin positif tadi, sebelumnya saya minta tolong dulu ya sama teman dulu, Bu Dede, nggak tolong dong di depan sebentar aja. Kita mau ini tentang budaya positif tadi sama Bu Dede mau katakan siapa? Sudah ada yang oh enggak, silakan Bu Yuni, sebentar aja. Nggak apa-apa kok, cuma ini aja. Atau kita aja sebentar aja. Kita cuma ini aja sih. Kita ya. Jadi sebenarnya dalam mengajar itu kalau kita jadi harus dengan keyakinan kita, sama seperti dalam kegiatan 2 ini. Seumpamanya ya Bu Dede coba mengepalkan tangan. Apakah Bu Dede ini di sini ada uang atau ada emas yang seharga 10 juta atau berapa gitu yang harus dipertahankan? Ya. Nah, kalau di sini tugasnya Bu kita mencoba untuk membuka, mengambil apa yang dimiliki Bu Dede ini. Coba seperti apa nanti kita lihat deh. Ya. Coba, silahkan dibuka tangannya Bu Dede. Ya, seperti itu. Coba. Seperti apa? Dua-duanya ya? Salah satu aja. Apa kita lihat Bu Tika bisa membuka kepala Bu Dede atau tidak? Atau Bu Dede nanti bisa mempertahankan kepalanya itu atau tidak? Bu Tika boleh sambil ngomongin, sambil marahin, sambil jadikan sesuatu boleh. Coba bisa. Sekuatnya Bu Tika. Bisa tidak? Bisa peran Bisa. caranya ini. Boleh kan? Nggak bisa tenang. Tidak bisa. Sepertinya tidak bisa. Oke, terima kasih. Seperti itu ya. Sebentar, Bu Tika. Jadi kenapa Bu Dede kok nggak mau dibuka? Kenapa perlu dipertahankan? Kenapa? Soalnya kan apa yang ada di dalam saya itu ya wis gitu loh. Ini kan aku sih punya gitu, punya saya. Nggak sembarangan orang bisa memiliki dan bisa Kalau dulu ya. Ya, jadi kalau kita kenapa tadi belum bisa ternyata? Lebih kuat tenaganya. Bukan sekali. Ya, seperti itu. Terima kasih Bu. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya kita itu punya sesuatu yang memang yang harus kita pertahankan. Kemauan kita itulah yang kita pertahankan. Termasuk dalam budaya positif. Bagaimana kita mau mengajarkan anak-anak itu kalau kita udah punya prinsip, aku mau mengajarkan anak-anak itulah walaupun diganggu sama teman nggak usah ngajarin, kenapa yang penting kamu berangkat aja ini. Oh tidak bisa. Saya mau mempertahankan keinginan saya untuk memajukan anak-anak seperti itu. Jadi kalau kita punya keyakinan, kita punya kemauan yang kuat, orang pun siapapun itu akan mengganggu tidak bisa. Walaupun nanti dengan dikit-dikit ya, mungkin tadi nggak dirayu ya Bu Ita ya, lebih besar lagi gitu. Mungkin seperti itu. Jadi apapun yang kita yakini bagusnya itu harus kita pertahankan apapun caranya. Seperti itu. Oke, lanjut Bu Ika. Nah, jadi dalam kegiatan tadi mengepakkan salah satu tangan itu kan seperti yang kita bayangkan tadi ya. Apa sih tujuan kita? Apa sih kemauan kita? Bagaimana sih cara kita mempertahankannya?
Jadi sekuat tenaga ya tadi apapun itu akan dipertahankan. Nah seperti yang tadi kalau yang Bina tadi dengan mengkritik, membujuk, mengintimidasi pun boleh, dimarahin juga. Namanya usaha ya, pengen mau ganggu itu tadi, segalanya dilakukan untuk temannya goyah dalam keyakinannya tadi, tapi tidak berhasil ya ternyata karena uangnya lebih besar ya, dan dia yang lebih banyak. Nah, seperti itu. Oke. Tadi Bu Ika selanjutnya, nah, jadi kita harus tahu mengapa, jadi alasannya kenapa kita mempertahankan, kenapa kita mau mengganggu keyakinan orang, gitu. Jadi mengapa atau alasan A dan B tetap menutup kepala tangannya itu dimiliki oleh masing-masing orang, masing-masing pihak, masing-masing pribadi akan mempunyai keyakinan sendiri untuk mengatur apa yang diinginkannya dalam kehidupannya ini. Termasuk sebagai kita sebagai guru, kita mempunyai keinginan atau tujuan atau apa ya, capaian yang ingin kita tuju, yang ingin kita capai. Seperti itu dari guru tentu saja banyak sekali kendala dan rintangannya. Oke, baik. Untuk selanjutnya, jadi dari jawaban itu tadi sudah ya, bahwa semuanya itu tergantung dari kita sendiri yang memegang kontrol, kita sendiri yang menentukan apa yang mau kita lakukan untuk selanjutnya. Jadi itu tadi sudah berikan langsung. Nah, ada seorang psikiater yang juga seorang pendidik ya, Dr. William Glasser, itu dalam ini menciptakan teori kontrol teori yang kemudian ada itu berkembang yang dinamakan menjadi choice theory, ya, untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna dari kontrol. Sebelumnya kalau Bu Yuni, kontrol itu apa? Kendali. Oke, kendali. Oke. Kalau Bu Suci, kontrol. Batasan, bisa jadi batasan. Jadi, Bina? Kendali kayaknya. Kendali. Oke. Nanti kita akan bahas bareng-bareng ya, kita lihat bareng-bareng. Nah, kalau menurut Glasser, jadi ada guru dalam kesehariannya untuk murid itu ada ilusi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi, tapi terkadang kita justru memaksa gitu, walaupun pemaksanya dalam lembut, dalam yang dalam dengan tersirat, sebenarnya kita sudah memaksa. Itu ada ilmu. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal sedemikian terjadi karena murid sedang mengizinkan. Nah, kadang terbiasa ada memang murid yang tergantung sekali ya sama gurunya. Kadang kan dia kalau disuruh gini ya mau, disuruh ini mau. Padahal kan kadang boleh kita anak-anak itu belajar sesuai dengan nilainya dia. Apalagi kan sekarang dalam profil belajar itu bahwa kita harus berpihak pada apa yang mau dikerjakan oleh guru. Cuma memang kadang ada murid yang belum melakukan apa-apa atau belum mengerjakan apa-apa kalau belum diminta sama gurunya. Dan kayaknya seperti itu sih sudah terbiasa karena pengajaran kita dari lama gitu. Jadi sudah terbiasa sampai sekarang. Jadi guru itu mengontrol murid. Teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahwa terhadap perilaku walaupun itu tidak sesuai. Jadi kalau ada anak yang nggak mau mengerjakan kalau nggak ikut gurunya, atau kadang-kadang ini ya ada orang tua yang bilang, "Bu, anakku tuh nggak mau kalau nggak diomongin sama bu guru." Nah, seperti itu. Jadi anak itu kadang-kadang sudah
biasa dengan apa yang dikatakan guru, sampai untuk melakukan tindakan apapun dia kalau nggak disuruh sama gurunya pun dia nggak mau. Jadi itu ilusi guru ngontrol murid. Ya. Terus ada lagi yang kedua, ilusi bahwa semua muatan positif, efektif itu dan bermanfaat. Jadi kalau di sini guru melakukan dengan bimbingan. Jadi sudah kadang seperti kita mau minta anak itu sudah tidak mau, dan kita keluarkan jurus mautnya ya, rayuannya, supaya anak itu mengerjakan apa yang kita mau. Karena kadang kita betul gini, kalau dia belum mengerjakan punya kita, berarti kita belum rampung tugasnya. Karena kalau kita ada kegiatan belajar hari ini menempel, kalau anak itu belum mau menempel, berarti kita belum selesai tugas kita, karena anak-anak belum mengerjakan apa yang kita mau. Jadi dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak rujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Seperti ada kita di tempat kita tuh ada ya yang guru itu nama kalau diajak belajar dia akan menolak, dia nggak mau. Nah itu nanti biasanya kita saya terutama mungkin ya, gurunya juga nanti kita belajar bagaimana caranya supaya si Paulo itu akhirnya mau mengerjakan apa yang kita suruh. Itu yang kedua. Terus ada lagi ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagah. Jadi ada juga kadang-kadang kita minta anak itu mengerjakan, terus kita bilang karena anak itu nggak mau, langsung kita bilang kenapa kamu nggak mau, kenapa kamu nggak mau, atau kita dengan bahasa-bahasa yang sebenarnya tidak boleh ya kita kritik, kamu kenapa nggak mau, kamu kan sudah besar, kamu ini, seperti itu. Nah seperti itu. Jadi akhirnya dia merasa aku nggak mau. Jadi dia mengerjakan itu karena setelah mungkin diomongin ibunya itu tadi. Nah seperti itu. Terus yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Gimana ya Bu? Kalau ini orang dewasa memberi hak untuk memaksa, atau ada yang seperti ini, ada istilah bahwa guru atau orang tua atau ibu tadi yang barusan saya bilang, ibu selalu benar, guru selalu benar. Nah, jadi kita harus merasa pokoknya apapun yang itu kita harus anak kita harus mau mengikuti apa keinginan kita. Jadi jangan bahwa merasa kita itu paling benar. Kadang seperti itu juga dia namanya ya manusia yang saya terutama masih kadang sering yang ini. Nah, dari 4 ini sebenarnya kita tidak boleh lakukan semuanya ke anak-anak, cuma dalam keseharian ini masih kita tanpa kita sadari, tanpa kita ini kita ternyata melakukan apa yang ada dalam ini. Sebenarnya benar-benar itu tidak boleh karena kita tidak mau anak-anak itu menjadi apa ya bisa menjadi tertib atau apapun itu karena terpaksa. Jadi kita usahakan nanti untuk apapun yang dilakukan anak itu karena kesadaran sendiri seperti itu. Ibu kayaknya ya nggak ada nggak yang dari ini yang memang kita lakukan? Ada nggak beda? Ada. Tidak apa-apa itu namanya kita kan masih belajar. Dan kalau saya pikir juga karena apa yang kita lakukan ini sebenarnya apa yang kita dapat dari dulu waktu kita diajar juga. Makanya dengan program guru penggerak ini dia kata kita akan dapat ilmu-ilmu yang baru, ilmu tentang bagaimana kita seharusnya menghadapi murid seperti itu. Memang susah sih Bu, itu namanya merubah sesuatu yang sudah tercipta selama puluhan tahun nih. Tidak bisa dalam waktu sehari, 2 hari sudah kita mau berapa. Yang pasti kita butuh kesabaran untuk bisa merubah semuanya ini. Yuk lanjut Bu Rika. Nah ada lagi seorang pakar yaitu
Stephen R. Covey yang mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan-lahan, sedikit-sedikit, itu ubahlah sikap atau perilaku Anda dulu. Oke. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia dan paradigma Anda. Oke, itu tadi makanya seperti kita bilang tadi bahwa kalau kita mau merubah sesuatu itu memang tidak mudah, sangat tidak mudah. Jadi kita perlu waktu dan kesabaran untuk bisa memperbaiki apa yang selama ini kita kalau kita ketahui bahwa itu tidak benar. Tapi sudah bagus kalau kita sadar diri gitu, kalau kita mengetahui bahwa oh ini salah, jadi kita harus mengubah. Itu sudah bagus, itu awal yang sangat bagus untuk kedepannya. Kemudian selanjutnya berikan, nah tentang kita masuk ke modulnya disiplin positif. Jadi tujuan kita untuk disiplin positif itu yaitu untuk menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dengan cara menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka, kalau mereka mempunyai cita-cita atau mempunyai tujuan, itu mereka mencapainya karena memang kemauan mereka sendiri, bukan karena masukan-masukan dari orang-orang dewasa seperti kita. Nah, itu kan, jadi ada anak yang pengen jadi dokter. Kalau dulu kan ada yang jadi dokter karena dulu disuruh sama ibunya jadi dokter. Jadi guru karena pengen orang tuanya pengen anaknya jadi guru seperti itu. Nah, sekarang kita usahakan kalau anak-anak pengen jadi apa sesuatu yang dia inginkan itu karena dari kemauan mereka sendiri. Jadi mereka tahu oh kalau jadi dokter tuh kayak gini, oh kalau jadi dokter tuh duitnya banyak, gitu kan. Oh kalau jadi dokter tuh enak bisa nanti seperti itu. Jadi apa yang mereka inginkan itu karena memang dari kemauan mereka sendiri. Nah, itu sekarang pertanyaannya itu bagaimana caranya menanamkan disiplin positif pada bagaimana kalau yang sudah kita lakukan selama ini. Gimana Brika? Apa tadi Brika? Biasa. Oh biasa. Kalau yang saya tahu gitu, kalau ibunya saya juga masih ini. Sebenarnya kalau untuk anak TK itu kan belum tahu dengan istilah-istilah, jadi mereka cuma melihat, kemudian mendengar dengan apa yang berulang-ulang mereka lihat dan mereka dengar, kemudian mereka ikuti seperti itu. Nah, kalau di TK seperti itu masih dalam mengikuti apa yang dilakukan oleh orang dewasa, terutama kalau di sekolah adalah guru. Nanti teman-teman kita akan gali bareng-bareng ya tentang bagaimana menanamkan disiplin positif ini. Yuk lanjutnya. Nah, sebelum kita mendisiplinkan murid, baiknya kita kasih dulu. Kita kalau melihat kan sering-sering juga saya bilang, kalau kita baik, orang lain akan baik. Kalau kita bagus, orang lain akan bagus. Nah, sebenarnya mari kita tanyakan lagi pada diri kita, bagaimana selama ini kita berperilaku? Ya, terus mengapa kita melakukan segala sesuatu? Dan apakah kita melakukan sesuatu itu karena dorongan dari lingkungan atau ada dorongan-dorongan yang lainnya? Ya, kita yang orang dewasa pun kadang masih meniru ya melihat orang, ya didorong gitu ya, Bu. Ayo maju, Semangati. Ya. Dikasih apa gitu? Ada imbalan. Oke, itu juga ada salah satu dari tujuan kita itu sebenarnya. Jadi kita harus melihat bagaimana kita berperilaku. Karena dengan kita berperilaku, kalau saya sering ingatkan, kalau kita baik, orang lain pasti akan baik. Karena kalau kita baik, orang akan kan enak ya, ngomongnya saya mau berikan, tak jejakit terus kan berarti baik kan? Nggak mungkin ada berikan akan jalan sama saya kan, seperti itu. Atau burus nih ya setiap hari langsung tak kasih terus
kalau kamu gitu kan, nanti mulutnya tidak akan baik pada saya. Jadi kalau kita baik orang lain, coba cuma kalau kita punya di pulang sekolah, aku besin, tiap hari aku besin, pasti dia akan malu sama saya. Jadi apa yang kita lakukan itu nanti akan kembali ke tadi ya. iya. Ya. Terus juga kita juga harus punya tujuan mengapa kita melakukan segala sesuatu itu tadi. Kalau kita baik karena kita pengen orang lain juga baik sama kita. Jadi kan tujuannya seperti itu. Bisa dibilang timbal balik ya. Seperti itu. Terus tidak ada yang karena dorongan. Seperti sebelumnya di awal kalau dorongan itu biasanya hubungannya sama dari yang atasan ya biasanya ya. Atasan dorongan itu biasanya kan kayak ini masuk ke guru penggerak ya. Pertama kali kan karena takut sama kepala sekolah. Karena ada paksaan seperti itu. Walaupun nanti ke depannya kita akan kita akan merasakan sendiri manfaatnya. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini suatu saat nanti kita sendiri yang akan merasakan seperti itu. Nanti kalau ibu-ibu semua sudah tahu jawaban dari ini, nah nanti kita bisa menerapkan kepada anak-anak kita. Keadaan kepada anak-anak kita apa yang mau dicapai. Jadi selanjutnya, nah tadi kita akan membahas tentang disiplin positif. Sebenarnya apakah disiplin itu? Apakah disiplin itu? Mana? Kalau mana disiplin apa? Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Kepatuhan bisa juga. Tertib. Oke, apalagi taat, tertib, tertib. Jadi di sini ada saya kembali ambil kemarin. Kebanyakan orang itu akan menghubungkan kata disiplin itu dengan kata tertib, kemudian teratur dan kepatuhan pada aturan. Jadi kalau kita disiplin, berarti kita ikutin aturannya. Kan sering mamanya ada anak yang terlambat, oh nggak disiplin ya, nggak ikuti aturan ya, suruh datang pagi malah datangnya siang, berarti itu belum disiplin. Seperti itu, belum mengikuti kata disiplin itu juga sering dihubungkan dengan hukuman. Seperti itu. Kadang-kadang enteng-enteng aja ya. Yuk, yang belum tertib nanti gak dapat makanan tuh hari ini. Yang belum tertib nanti bukunya diambil loh sama guru. Seperti itu. Karena dia belum tertib, belum disiplin lagi ya. Berhubungan dengan adanya hukuman. Walaupun itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Kembali lagi, memang ini sangat susah, tidak gampang ya kita menciptakan disiplin positif kalau kita sendiri belum disiplin. Karena kita harus memberi contoh itu tadi, dan itu tadi juga kebiasaan untuk dengan walaupun dalam bahasa verbal ya, bahasa kita sering hukumannya harusnya pun kita hilangkan supaya karena dengan kalau kita terbiasa memberi hukuman, anak-anak itu nanti juga disiplinnya juga karena takut sama hukuman. Kemudian sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin itu memang kadang untuk dibilang bahwa kita cenderung, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan tidak nyamanan. Di sini di mana ya? Kenapa disiplin itu tidak nyaman? Kenapa disiplin kok dihubungkan dengan tidak nyaman? Karena harus mengikuti aturan itu tadi. Iya. Tidak sesuai dengan anaknya kita. Iya, benar. Biasanya namanya disiplin itu sesuatu yang dibuat, sesuatu yang diciptakan. Itu terkadang tidak sesuai dengan keinginan kemauan kita. Jadi seperti apa ya contohnya? Seperti kayak kita ada disiplin memakai seragam setiap hari apa gitu kan, atau setiap hari Senin nanti harus pakai kebaya, terus pakai sanggul dan lain-lain. Itu kalau sudah ditetapkan sama sekolah itu kan menjadi peraturan yang kita harus ikutin.
Nah, kalau kita nggak ngikutin itu kan nanti kita bilang tidak disiplin. Walaupun sebenarnya ya susah nih. Makanya tata tertib itu bagusnya dibikin bersama-sama dari kesepakatan semua anggota yang akan melaksanakan tata tertib itu kan. Seperti itu. Lanjutnya Bu Ika. Kalau Ki Hajar Dewantara dan Dewan Goseng, disiplin itu bentuk kontrol diri yang dapat mencapai suatu tujuan dunia. Iya ya Bu ya, kita kalau bikin suatu peraturan itu kan tujuannya untuk yang bagus ya. Iya Mbak? Iya. Ada nggak disiplin yang bikin supaya kita jadi nggak bagus? Ada nggak ya? Saya belum ketemu. Ada nggak? Kalau namanya disiplin itu pasti pengennya tujuannya mudah supaya kita jadi kalau kita tertib ikuti aturan, jadi ngomongnya kan mencapai tujuan kayak tertib belajar. Nanti kita menjadi dokter kita harus tertib belajar. Itu tujuannya mulia. Tujuan mulia di sini itu mengacu pada nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Nah, setiap orang itu tujuan mulianya beda-beda, tidak sama ternyata. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtus yang universal. Nilai-nilai kebajikan, tujuan mulia, baik, kebajikan. Kita sudah paham istilah kebajikan itu artinya baik ya. Kebajikan itu baik. Ya, seperti itu tadi. Jadi Ki Hajar Dewantara dan Dewan Goseng mengatakan bahwa disiplin itu bentuk kontrol diri untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Selanjutnya Bu Ika, ada 6 nilai kebajikan yang kita terapkan. Harusnya kita terapkan, kita ajarkan dulu kepada anak-anak di sekolah. Itu yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kalau itu jelas ya, setiap hari kita ajarkan mereka untuk selalu berdoa, kemudian sholat 5 waktu, kemudian juga berakhlak mulia. Kalau berakhlak mulia itu menghormati orang tua, ya, termasuk yang kita ajarkan kayak adab atau aturan-aturan yang seharusnya dilakukan, seperti itu supaya anak-anak itu berakhlak mulia. Kemudian mandiri, jadi yang mandiri itu kadang memang harus diciptakannya dari kecil, dari dia bayi. Mandirian itu akan tercipta dengan pembiasaan. Makanya harus ada kerjasama antara orang tua dan sekolah untuk membentuk mandirian anak-anak. Karena kan kita di sekolah udah ini dia ajarkan anak-anak untuk mandiri ya, berbagai macam, nanti sampai rumah dia lagi, ya, karena ya ada orang tua yang menganggap masih kecil, kasihan, dia seperti itu sakit dan lain-lain. Mereka berpikir udah sekolah udah capek, dan disitulah justru kita belajarnya, karena kemandirian itu memang harus diajarkan dari dia masih kecil. Kalau ini bisa dengan kebiasaan. Kemudian bergotong royong, kita seperti itu dia sebagai kita hidup di masyarakat. Kemudian bernalar kritis. Kenapa? Kalau bernalar kritis itu maksudnya dari si anak itu toh. Iya. Ya, Jadi kadang-kadang anak yang di luar jangkauan kita pertanyaannya yang kita bikin. Nah itu tadi makanya kita sebagai guru kan harus belajar. Syarat untuk mengajar itu adalah belajar ya Kak. Ya. Kalau karena udah yang benar ini kita di sekolah kita sudah mulai ya kita pakai seperti itu yang kayak praktek-praktek itu kan kita dalam belajar minta anak-anak itu supaya dia berpikir jadi kenapa, bagaimana, begitu kan kita sudah mulai seperti itu ya. Apa namanya istilahnya kita itu ya? Pas scientific. Nah, kita sekarang sudah sering memakai sistem scientific itu kan karena supaya anak-anak bisa bernalar kritis. Walaupun bernalar kritis bukan cuma untuk di scientific saja, termasuk dalam kehidupan. Kalau dia menemukan masalah,
maksudnya dia bertengkar dengan temannya, dia bagaimana harus menyelesaikan itu, atau dia kehilangan sepatu, bagaimana dia harus mencarinya, seperti itu. Nggak cuma hanya menangis dan menangis, itu bantuan dari guru atau orang tua. Jadi benar. Kemudian kreatif. Kalau kreatif jelas kita setiap hari ngajarkan anak-anak untuk bisa menciptakan sesuatu. Itu bermula dari kita dulu, mari kita belajar untuk jadi orang yang kreatif. Walaupun dalam kenyataannya saya masih tergantung sekali dengan teman-teman, tapi kita sama-sama belajar kreatif, karena kreatif itu sangat-sangat diperlukan sekali, apalagi untuk ke depannya. Ya, apalagi kalau saya mikirnya gini, ke depannya nanti kalau mereka sudah dewasa untuk mencari pekerjaan dan lain-lain, nggak bisa kalau mereka hanya sekedar menunggu atau mendaftarkan pekerjaan yang lain. Kalau mereka bisa kreatif, menciptakan lapangan kerja dan lain-lain, kan lebih. Dan saya agak bingung dengan yang berkebinekaan global. Mengapa bisa tolong saya tentang ini? Berkebinekaan global itu apakah ya asal di mana? Berkebinekaan global. Binekanya sendiri itu kan artinya keragaman. Ya. Gimana? Jadi agak keras biar temennya Lagi bingung. Gak apa-apa, nanti mungkin ada pancingan dari mereka, temennya bisa. Enggak, yang tadi kan ini judulnya dari modulnya pertama itu kan budaya positif. Di sini terus ada poin-poin nilai kebajikannya tadi berkebinekaan global. Sedangkan dari secara etimologinya kan bineka sendiri itu keragaman. Global itu secara menyeluruh maksudnya ya. Keragaman secara menyeluruh. Nah itu jadi poin-poin yang kesananya nanti apa gitu loh. Bisa jadi kan ada berbagai macam. Saya juga masih ada ini, cuma kalau ada yang buku-buku yang saya pelajari kemarin itu, jadi intinya bahwa kita itu dalam menerima ilmu itu bisa dari berbagai macam suku dan bangsa. Karena sekarang juga banyak ilmu yang dari dunia luar ya, yang kita harus bisa pilih mana yang pas buat anak-anak kita yang kita terapkan di pembelajaran kita. Kalau saya nangkepnya sih masih seperti itu juga, masih agak bingung tentang berkebinekaan global seperti itu. Jadi nanti kalau besok kita bisa cari lagi sama-sama nih, nanti minta tolong teman-teman kalau sudah ketemu nanti kita diskusi. Mungkin ada masukan tentang berkebinekaan global. Gimana Bu Mari? Kalau ini global ini biasanya ya. Global itu kan dunia, terus kebinekaan lagi kan bermacam-macam. Jadi yang menurut saya kebinekaan global ini kita tuh sebagai orang yang mempunyai budaya, kita punya budaya sendiri, tapi kita juga menerima bertoleransi dengan kebudayaan yang lain-lain. Jadi menerima orang dari manapun itu punya pikiran sendiri, punya cara kerja sendiri, kita tuh harus menerima dan kita bisa menyesuaikan. Jadi kayaknya mempertahankan budaya sendiri dan tidak mempertahankan itu macam-macam ya, mempertahankan budayanya sendiri dengan tidak menutup kemungkinan menerima baru dari. Jadi ambil positifnya, yang penting kalau itu untuk kemajuan kita. Kenapa pakai kata-kata global itu yang menurut saya dia nggak se-Indonesia tok gitu loh, jadi kita bisa saat dunia. Oh dunia. Ini kalau terus kan. Kenapa diganti kan? Sama nilai kebajikannya itu mungkin itu adalah bagaimana cara kita untuk menerima setiap perbedaan itu, terus bagaimana kita bersikap terhadap perbedaan tersebut. Misalnya dalam hal besar ya, di kelas kita dengan segala macam basicnya anak-anak itu kan berbeda-beda, cara pengajaran orang tua juga berbeda-beda. Bagaimana kita bersikap terhadap anak-anak tersebut, dan bagaimana tidak semua metode yang kita gunakan itu pasti pas dengan semuanya. Nah, jadi bagaimana kita menyetel diri kita
untuk menekan untuk memposisikan diri kita mengatasi segala perbedaan itu supaya dapat mencapai satu tujuan yang kita inginkan. Bu Rusli, Bu Dede, sama Bu Nina, terima kasih nih masukannya. Jadi seperti itu, jadi kalau saya tangkap tetap aja itu berarti ada perbedaan-perbedaan yang kita harus bisa pilih, kita harus bisa terapkan mana yang pas buat kita atau mana yang pas kita bagikan ke anak-anak selama itu untuk kemajuan, karena nggak semua yang masuk itu bagus, semua yang masuk itu pas dengan kita. Terima kasih sekali masukannya. Kita lanjut lagi, Bu Ika. Jadi untuk itu nanti kita akan belajar tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Seperti tadi ya, kita mau mendisiplinkan anak itu, kita harus pakai berbagai macam cara, berbagai macam proses untuk bisa mencapai tujuannya. Itu lanjut Bu Ika. Nah, sekarang kalau untuk membuat disiplin tadi itu ada, kita lihat pakai dari arah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau hukuman itu sesuatu yang diterima oleh anak dengan tiba-tiba dan tanpa perencanaan. Ya, kalau hukuman itu biasanya enggak spontanitas. Jadi kadang-kadang kita kalau kalian anak-anak hati-hati ya, kita kadang-kadang kasih hukuman dulu. Iya. Hukuman walaupun tidak dalam bentuk fisik dan lain-lain, tapi dalam bentuk verbal pun itu sebenarnya kita usahakan untuk tidak sama sekali namanya hukuman itu, karena benar-benar tidak ada menyakiti dia. Hukuman itu sangat menyakiti, dan kalau dulu mungkin dengan hukuman itu bisa anak-anak itu bisa berubah nih, tapi itu dulu, zaman dulu. Waktu saya di SD itu kalau wis namanya dihukum sama bu guru suruh berdiri di depan kelas itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk besoknya tidak mengulangi lagi. Kalau sekarang sudah nggak bisa ya, anak-anak sudah pakai hukum. Terus kita juga perhatikan dengan konsekuensi. Konsekuensi itu sesuatu yang diterima oleh anak dengan adanya kesepakatan terlebih dulu antara anak dengan guru. Ya, sebelum kita membuat aturan kelas, gitu baiknya kita, karena itu nanti kan harus disepakati oleh semua anggota kelas. Jadi bagusnya kalau kita tanya dulu ke anak-anak, yuk kita mau bikin aturan. Kayak seperti namanya di kelas itu Gusmi gini. Jadi kalau mau bermain itu disuruh nulis tiket dulu. Jadi sepakat teman-teman kalau belum nulis tiket mereka nggak akan bermain. Ada positifnya di situ kan, jadi anak-anak tertib ya, terbiasa. Jadi kalau dia mau melakukan mendapatkan sesuatu, dia harus melakukan sesuatu dulu. Jadi dia mau bermain, dia harus menulis tiket dulu. Kalau di situ tujuan pertamanya karena anak-anak dia bisa menulis gitu. Kita sudah bingung kan, sudah semester mau habis kok masih belum bisa hafal ABCD, masih salah pegang pensil seperti itu. Gitu. Nah itu kreativitas kita, kreatif kita, gimana caranya supaya anak-anak itu bisa mencapai tujuan kita tanpa sadar, tanpa anak-anak itu kasih berani. Kan ternyata anak-anak senang sekali disuruh bikin tiket. Jadi mereka sudah terbiasa kalau mau bermain bikin tiket dulu. Dan alhamdulillah sekarang udah bisa pegang pensil ya. Tadinya belum bisa pegang pensil ya. Gimana pegang pensil? Pegang pensilnya. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, dan juga ada restitusi. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Jadi di sini maksudnya bahwa mereka sadar diri tentang apa yang harus dilakukan itu karena memang karena memang mereka tahu, oh aku harus rajin belajar supaya aku bisa, oh aku harus tertib supaya aku besok kedepannya bisa kalau di masyarakat pun nggak dicap wah rame apa gitu kan.
Jadi mereka dalam melakukan segala sesuatunya mereka sudah sadar apa yang mereka lakukan itu memang penting, paling tidak untuk dirinya sendiri dulu. Kalau untuk dirinya dia Saya itu lihat restitusi ya, itu kan kemarin kan waktu saya yang modul-modul dari data saya kebetulan kan ya dilalah ya ini, jadi saya agak sedikit ya. Kalau menurut saya itu yang saya rasa tentang restitusi itu apa ya, menciptakan kesadaran diri di dalam jiwa anak. Kalau kita bicara di sini anak-anak ya, jadi mereka itu akan tahu ini salah, terus kemudian apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki ini berhubungan dengan nilai-nilai mereka. Jadi tugas kita itu untuk mengembalikan mereka ke nilai-nilai yang benar, bukan untuk menyamakan dengan nilai-nilai yang di luar. Kaitannya dengan disiplin tadi itu kan arahnya itu guru itu tidak bisa memaksa anak untuk belajar kalau dia sendiri itu nggak mau, kayak tadi yang dipaksa itu kan nggak mau. Tapi anak itu harus mau belajar itu dengan kemauannya sendiri. Dari oh ini aku harus belajar ini supaya ini. Nah, dengan restitusi ini mereka akan memperbaiki kesalahan itu. Mereka akan ini salah, berarti aku harus ini karena ada nilai seperti ini yang harus aku ikuti, nilai baik seperti ini. Bukan karena mungkin aku nggak belum ini, bukan seperti itu tujuannya. RP restitusi itu gitu. Kenapa kalau kita pakai ini kan nanti terus ada segitiga kan, segitiga restitusi itu tadi. Nah itu ada prosesnya sampai akhirnya anak ini memahami kesalahan mereka, sampai akhirnya ini harus diperbaikinya seperti ini, itu dari mereka sendiri. Nah kita tugas kita adalah mancing, ya kan kita bisa. Jadi bukan karena aku nggak ada terima kasih dari itu arahnya, tapi supaya nanti apa sih yang masuk ke diri kita sendiri gitu. Misalnya habis pukul nih, kayak Mbak tadi habis pukul anaknya nangis. Kenapa nangis dulu? Bu Ina waktu itu juga sering nangis. Kalau saya nggak ada, kalau misalnya ibunya Bu Ina nggak bisa kembaliin itu, Bu Ina juga namanya kecewa, gitu kan. Terus Bu Ina tuh waktu itu juga sering kecewa. Ya nangis boleh, nggak apa-apa. Terus ditanyain tujuannya kenapa kok nangis. Nah setelah itu baru kita ke arah kenapa sih kita harus nangis? Harusnya kan nggak nangis apa-apa. Sampai dia paham. Tapi karena itu di dalam kenapa dia udah tahu dia nangis malah tidak bikin bulu virus. Langsung mereka nggak nangis dia ngomong. Terus dia nangis. Harusnya kayak gitu. Jadi supaya dia iya deh sebenarnya terutama anak ya tadi kan saya itu nggak boleh nangis iya tidak nangis karena tidak disayang guru, tapi dia karena itu dia nangis kepinginan itu tidak bisa. Ini sudah yang saya katakan dulu ya. Jadi biasanya begini nanti dia harus menjelaskan. Benar mungkin apa yang kami pelajari di situ. Jadi restitusi itu nanti akan apa ya, membuat anak-anak itu menyadari kenapa ada satu peristiwa, terus dia akan cari solusinya dengan dari kemauan dia sendiri. Bagaimana seharusnya seperti itu. Nah, memang seperti tadi Bu Ina bilang susah karena ya kita kalau menumbuhkan sesuatu itu sangat susah. Kita nggak sabar terus sudah lah kita langsung kita pakai cara ya, karena untuk itu seperti prosesnya memang sangat lama, butuh kesabaran seperti itu. Oke, terima kasih. Kemudian terus lanjut lagi Bu Rika. Kemudian ada teori motivasi dan daya proses. Dia juga mengatakan bahwa disiplin itu dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan. Terus ada juga tadi yang dibilang disebutkan oleh siapa lagi untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga itu untuk menghargai diri. Nah, yang ketiga inilah yang paling bagus. Yang tadi dengan yang seperti dikatakan Bu Ina tadi restitusi itu kita untuk apa ya? Bisa membuat anak-anak itu mereka menghargai diri sendiri. Jadi melakukan apapun itu tujuannya supaya pertama untuk mereka sendiri dulu. Walaupun nanti dengan apa yang sudah baik dari mereka itu nanti imbasnya ke orang lain seperti itu. Jadi menghargai diri sendiri. Jadi ada 3 teori yang menurut dari dosen tentang disiplin. Kenapa itu kita disiplin? Jadi bisa dilihat ya kita masuk yang mana, kan? Apa
Satu, Iya. atau ketiga. Nah, nanti kita bisa introspeksi diri. Nggak apa-apa, namanya juga kan kita masih kita kan sisa-sisa angkatan dulu ya, jadi masih ada ilmu yang dari dulu yang masih kita terapkan, bahkan mungkin sebenarnya tidak bagusnya juga kita turunkan ke anak didik kita. Mulai dari sinilah kita berusaha untuk menyetop apa yang dulu ternyata tidak benar. Disiplin itu karena dari ketidaknyamanan, kemudian ada mendapat imbalan, dan semoga kita bisa menjadi disiplin untuk menghargai diri, kemudian kita serahkan kepada ya. Masih banyak ternyata yang apa karena Ya. enggak. Terus ya, kemudian ini juga ya, kalau kita melakukan sesuatu penghargaan itu nanti hasilnya itu hanya untuk dalam pengaruhnya itu hanya untuk jangka pendek, jangka panjangnya nanti kita bisa lihat. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan, kemudian penghargaan itu menghukum, penghargaan itu tidak efektif. Tidak efektif karena itu hanya berlaku saat itu saja. Kalau nanti suatu saat kita anak ya untuk tertib, ya udah aku tertib tapi mana kamu sih dikasih permen, mana bu balonnya, mana permennya diboros gitu kayak tidak efektif sebenarnya kalau dengan penghargaan. Terus penghargaan itu menurunkan kualitas jelas. Kemudian penghargaan itu memotivasi dalam diri, jadi dalam kemampuan dalam dirinya yang bagus dalam dirinya itu terhambat karena dia melakukan sesuatu karena imbalan. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan. Kemudian yang ini penghargaan itu mematikan kreativitas. Jadi kan kalau mematikan kreativitas itu dia mau ngapain kreatif gini aja aku nanti sudah dapat. Jadi sebenarnya penghargaan itu atau kalau di kelas kita kadang bintang. Kamu mau sesuatu, kamu mau ini, kamu bisa ini, nanti bisa dikasih bintang. Seperti itu ternyata saya baru tahu itu tidak pasti, tidak efektif. Karena kalau anak-anaknya sudah pintar, nanti mesti kasih bintang. Aku sudah belajar, aku bikin sendiri sudah bisa. Kadang belajar belum selesai, wes tak kayak bintang. Jadi saya kasih apa kalau misalnya saya kasih Bisa. iya, tapi bintangnya mereka bintangku apik, bintangku bagus seperti itu. Jadi ternyata penghargaan atau hadiah itu tidak pas gitu. Yang efektif itu tadi ya seperti yang ini kita menggali apa yang ada dalam dirinya. Jadi kita menghargai apa yang ada di dalam dirinya. Seperti itu. Nanti kita belajar bareng-bareng. Ya, masih ada lagi nggak? Nanti kita lihat ya, ini cukup aja. Langsung ke keyakinan itu bersifat abstrak atau daripada peraturan yang terperinci dan konkret. Keyakinan kelas itu pernyataan yang universal, dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas itu sebenarnya tidak terlalu banyak. Nah, ini loh, keyakinan kelas itu harusnya tidak usah terlalu banyak. Jadi kalau dikasih terlalu banyak aturan nanti anak-anak malah jadi lupa yang harus dijalankan. Dikit aja tapi terlaksana. Kalau kayak Tapi ini bukan kewajiban Pak, ini keyakinan kelas. Oh ya, ini keyakinan. Kalau keyakinan kelas itu juga nggak usah terlalu banyak, karena terlalu banyak pun nanti mereka juga melaksanakannya juga masih belum bisa. Ya, jadi keyakinan kelas seperti itu. Yuk lanjut. Ini yang lainnya ada di peraturan kelas gitu kan? Kalau yang peraturan kelas itu kan tertulis ya, kalau keyakinan ya. Itu yang abstraknya. Jadi sebagai seorang guru ketika Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Biasanya kita akan menunjukkan kesalahannya secara langsung, ya. Dan misalnya melihat kesalahannya langsung, ya. Ya. Seperti itu. Kemudian mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Kamu kan nangis, kamu kan harus nangis. Kemudian mengingatkan
pernikahannya. Senang bebek harus kan. Sampai bapaknya semua bilang Dari itu makanya hari itu mas baca ini dari tadi mas udah mau tak nongkrong, gue udah bisa sampai ke Jogor. padahal bapaknya dari jauh minta ya. Langsung praktek gitu. Ya, apapun yang kita lakukan itu ternyata sebenarnya itu tidak walaupun kenapa belum sih? Oh, ya, nggak apa-apa, direkam ketahuan. Lanjut Monika, lanjut. Ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi kalau keyakinan kelas itu kesepakatan yang dibuat bersama dan diyakini bersama dan ditaati bersama. Jadi kalau keyakinan kelas itu kita bikinnya bareng-bareng. Kita tanya anak-anak. Nah, kalau kita bikinnya bareng-bareng, kita mengingatkan mereka akan oh iya, ada kan bikinnya bareng. Beda dengan peraturan kelas. Kalau mereka aturannya begini, mereka apa itu? Mereka nggak tahu apa itu, dan setelah mereka turun laksanakan, mereka nggak tahu apa itu. Jadi kalau untuk melaksanakan mereka juga agak kamau. Tapi kalau keyakinan kelas kita bikinnya bareng-bareng, kita bahas bareng-bareng, nanti mereka akan mau. Umpamanya kayak itu tadi yang saya contohkan gitu, kalau kita mau bermain kita bikin tiket dulu. Itu nggak ditulis dalam peraturan kelas, tapi sudah menjadi keyakinan kelas kami, jadi mereka akhirnya tahu. Jadi kalau peraturan itu sesuatu yang buat secara tepat dan dilaksanakan oleh secara bersama. Kalau peraturan biasanya dibikin oleh sekolah. Lanjut Bu Eka. Lanjut. Oke. Jadi prosedur memberikan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Itu yang satu ada pada sekolah, kemudian dicatat masukannya, kemudian disusun jadi masukan yang didapat, kemudian gunakan kata-kata yang positif, gunakan kata-kata positif. Iya, nanti akan ditulis di sini. Kemudian cek ulang ya. Jadi ini untuk membuat peraturan keyakinan kelas. Lanjut Bu Ika. Jadi, nah ada yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut William Glasgow dalam Joyce Theory. Jadi kita itu dalam melakukan segala sesuatunya itu yang pertama masih untuk bertahan hidup supaya Pokoknya makan. Kemudian kebutuhan untuk disayangi atau love and love, kasih sayang, perlu kan itu kan? Coba kalau bisa di sekolah nggak disayang sama teman. Kemudian freedom atau kebebasan. Kemudian ada fun, kesenangan dan apa ya? Nah, ini power atau rasa diterima ini yang menentukan untuk dianggap berharga. Jadi kadang-kadang seperti ini. Ada anak yang dia diakui seperti itu, kadang akhirnya mereka akan jadi merasa berkuasa di antara yang lainnya. Nah, itu yang harus 5 ini sebenarnya memang harus dipunyai oleh kita, tapi memang harus seimbang semuanya, jangan ada yang terlalu ya harus seimbang. Jika dunia berkualitas. Apakah dunia berkualitas itu? Ini dari ya, kalau dari pemahaman ini dunia berkualitas itu maksudnya imajinasi kita, bayangan kita, harapan kita, mimpi kita, juga dunia berkualitas. Ya, tempat Anda menyimpan gambaran kita dari semua yang Anda inginkan. Ya. Bisa pengen saya pengen jadi kayak Vina, pengen banyak galaknya saya pengen jadi kayak Bruce Lee, apanya ada yang pengen jadi kayak Dede, apanya ya, jadi seperti itu juga bisa masuk dalam dunia berkualitas. Kita bisa melihat dari orang lain untuk dimasukkan ke dalam gambaran kita untuk menjadi apa yang kita inginkan.
Jadi translator. Gimana bedanya? Jadi translator. Benar. Ya. Kemudian ada 5 posisi kontrol yang kita bisa dalam ya untuk bisa menjadi disiplin pokok menciptakan disiplin positif. Tuh posisinya mah. Nanti dilihat ya teman-teman juga. Ya. Jendakan semua ada posisi yang gimana sebagai pemimpin atau pembuat merasa bersalah atau teman atau pemantau atau manajer. Kebanyakan yang mana? Pemantau. Bisa Bukan jadi pemantau. ya. Bukan penduduk. Ini dia ada yang mengaku kayaknya komite. Dia hukuman itu bisa dalam bentuk fisik ataupun verbal tadi ya. Bullying itu juga termasuk hukuman. Sebenarnya itu gimana Gusti? Oh gitu. Ya nggak apa-apa, kita di sini sama belajar kok. Karena kadang-kadang kita nggak tahu ini istilah ini itu ternyata ini seperti itu. Jadi awalnya itu kadang kalau praktek itu mereka masih terus kemudian pembalasan bersama itu tadi ya, seakan-akan kita kayaknya menyembuhi mereka, padahal dalam sesungguhannya kita tuh apa ya, kamu tuh ternyata nggak bisa ya, kenapa nggak bisa, kan ngomongnya kayak lembut, tapi dalam sebenarnya itu kan justru juga menjatuhkan seperti itu. Nah kalau guru sebagai teman itu biasanya gini, kalau ada anak yang harusnya mengerjakan tapi nggak bisa, dia nangis dan ya udahlah sini bu guru kerjakan. Nah itu sebenarnya proses kita sebagai teman. Itu sebenarnya juga ya. Sering ya kita kadang banyak alasan-alasan yang kita pakai akhirnya kita dalam posisi sebagai teman. Seperti ini. Ada juga sebagai pemantau. Kalau memantau ya kita lihat ya seperti apa itu, nanti kalau memang perlu dipelajari kita menuju. Ada lagi yang posisi sebagai manajer. Berarti sudah bisa ya langsung. Ya, kalau memang itu posisi yang seharusnya kita berada selama ini dalam mengajar, kita harus posisi manajer. Di atasnya masih ada ya berita ya posisi manajer itu. Nah, jadi di posisi manajer itu guru itu berbuat sesuatu itu bersama murid, kemudian mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan juga mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, kalau ini dalam kehidupan, mungkin kalau yang saintifik itu tadi untuk ilmunya, ini juga untuk yang kehidupan. Jadi seorang manajer lebih memiliki keterampilan di posisi teman dan pemantau. Jadi dia tengah-tengahnya. Ya. Jadi dua ilmu, dua posisi dia sebagai teman dan sebagai pemantau digabungkan supaya dia bisa menjadi manajer. Ya. Dengan demikian, jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi dilihat ada situasi apa, dia menggabungkan antara teman sama pemantau. Itulah nanti kita akan menjadi posisi yang diinginkan yaitu manajer. Lanjut pengikat. Nah ini yang bertanya. Jadi dalam posisi manajer itu sebaiknya tulus. Kita tuliskan ya Bu. Nah ini kamu sudah tulus ya. Terus tidak perlu marah. Nah ini yang agak susah. Kita mengontrol emosi kita. Jadi tidak perlu meninggikan suara. Meninggikan suara. Kemudian apalagi sampai kita gunakan jari tangan untuk memberitahu tentang apa yang kesalahan dari anak-anak. Nah ini bersikap seolah menyesal dan tampak sedih akan peraturan murid, ternyata enggak juga. Jadi, nah itulah kadang-kadang saya juga sering kalau lihat anak-anak yang nggak mengerjakan atau menurut saya begini, kenapa nggak mau? Itu ternyata juga enggak ini. Jadi itu juga belum posisi kita sebagai manajer. Jadi, kemudian kita lakukan segala sesuatunya itu memang untuk mengembangkan murid. Jangan untuk membahagikan guru atau apalagi orang tua. Nah itulah yang sering kita lakukan. Kalau kita jujur Bu, kita kalau pengen anak-anak bisa nulis, anak-anak bisa baca, itu karena untuk anak-anaknya atau karena kita tanggung jawab ke orang tua? Ya teman. Ya, seperti itu. Nah, Apalagi orang tanya manajemen. nah itu
Sebenarnya ternyata itu bukan posisi kita sebagai manajer. Jadi karena kita lakukan itu karena kewajiban. Karena kewajiban. Ya. Karena kita sudah dibayar. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apakah konsekuensinya atau peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid dan mencari jalan keluar permasalahannya. Tentu saja dengan bimbingan. Jadi selama ini kalau ada kita istilah berpihak pada murid, jadi kita persilakan murid untuk belajar apa yang dia mau, apa yang mau dikembangkan dalam dirinya. Karena setiap anak-anak ada yang pengennya gambar, ada yang pengennya menempel, ada yang pengennya menulis. Nah, sebenarnya itu tadi memang kalau kita mau mengambil satu-satu agak susah nih, makanya kita harus pintar-pintar. Mungkin solusinya mungkin di dalam kelas itu nggak terlalu banyak juga ya muridnya. Jadi kelasnya nanti semoga di Alfata kelasnya di banyak ya, jadi ada 20 kelas, jadi bisa buat minimal ada itu 18 banyak. Ya seperti itu. Jadi kita kalau manajer itu harus mencari apa yang ada dalam diri anak itu yang bisa kita gali, yang kita maksimalkan, dan tentu saja itu nanti akan jadi bakat dia di kemudian hari nanti. Masih ada nggak Bu Ika? Ya, itu tadi Ibu sedikit pemaparan saya tentang disiplin positif. Mohon maaf masih banyak salahnya. Ternyata apa dia itu tadi yang di awal saya bilang, praktek itu ternyata sangat beda dengan teori. Dan ternyata kita selama ini pun dari teori yang tadi kita bahas bareng itu pada prakteknya sudah banyak yang kita lakukan, baik yang benar ataupun yang salah. Cuma tadi saya kurang ini banyak yang benar atau yang salahnya pun kita Selamat yang Marina. Itu nanti mari sama-sama ya, ibu-ibu semua kita ini lagi, kita perbaiki lagi yang kurang, kita maksimalkan yang bagus supaya insya Allah nanti kedepannya memang kita bisa mendidik anak-anak kita, mendidik anak-anak kita seperti memang apa yang seharusnya, bukan karena apa yang kita inginkan. Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya tadi masih banyak kekurangan, tentu saja masih banyak karena saya juga masih belajar dan kita mari bersama-sama selalu belajar karena itu tadi syarat untuk mengajar itu adalah belajar. Ya, semoga dengan ini nanti kita semuanya tergerak untuk bisa lebih maju, kemudian kita akan bergerak bersama-sama untuk menjadi lebih baik dan akhirnya kita bisa menggerakkan yang lainnya untuk lebih baik. Terima kasih. Sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, demikian tadi pemaparan dari Ibu Primarsili. Tadi Bu Primarsili sudah memberikan aplaus untuk rekannya semua. Sekarang ganti yang untuk Ibu Primarsili.